Yang ketiga, Bapak Haji Nair atau Ibu Haji Tiara. Yang keempat, Bapak Mulyadi atau Ibu Lilis Japar. Yang kelima, Bapak Jebril atau Ibu Suhaida. Yang keenam, Haji Calaka. Yang ketujuh, Ibu Hasibah. Delapan, Ibu Bapak Muin atau Ibu Dani. Yang ke-9, Ibu Rasia. Yang ke-10, Ibu Ratna. Yang ke-11, Bapak Nanuk atau Ibu Haji Fadra. Yang ke-12, Ibu Ramla. Dan yang terakhir, Bapak Umar atau Ibu Sasya. Sekali lagi yang akan membawa hidangan buka puasa besok. Yang pertama, Bapak Muslimin atau Ibu Hermin. Yang kedua, Bapak Anggawa atau Ibu Haji Rosdawati. Yang ketiga, Bapak Haji Nair atau Ibu Haji Tiara. Yang keempat, Bapak Mulyadi atau Ibu Lilis Japar. Yang kelima, Bapak Jebril atau Ibu Suhaida. Yang keenam, Ibu Haji Calaka. Yang ketujuh, Ibu Hasibah. Yang kedelapan, Bapak Muin atau Ibu Dati. Yang ke-9, Tasya. Yang ke-10, Ratna. Yang ke-11, Bapak Naru atau Ibu Haji Fadra. Yang ke-12, Ibu Ramla. Dan yang terakhir, Bapak Umar dan Ibu Samsia. Itulah nama-nama yang akan membawa hidangan buka puasa pada esok hari. Adapun yang akan mengisi ceramah pada malam hari ini, yaitu dengan Bapak Rizqullah dari Santri Al-Dadiyah, Pondok Pesantren Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabi ajmain, amma ba'du. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, tiada kata yang pantas diucapkan untuk mengagumi dan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala selain kalimat alhamdulillah. Dialah Allah yang Maha Pengasih tak pilih kasih, lagi Maha Penyayang tak pandang sayang. Dialah Allah yang Maha Ghafur, yang nikmatnya tidak bisa diukur oleh tukang cukur, Pak Gubernur, Pak Direktur, Pak Insinyur, penjual bubur, penjual sayur, bahkan calon penghuni kubur. Maka janganlah kita kubur. Allah yang telah memuliakan manusia dengan berbagai macam kenikmatan, sehingga dengan rahmat dan kasih sayangnya kita dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan hadir ke tempat ini dengan satu tujuan, yaitu meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah dakwah Islamiyah yang berjudul Indahnya Saling Menghargai. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, tepatnya pada surah Al-Isra ayat 70. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad karramna bani Adam. Sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam. Dari ayat ini dipahami bahwa manusia sebagai makhluk yang telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki kewajiban untuk saling menghargai, saling menghormati antara satu dengan yang lain. Tidak boleh saling menghina, mencela, apalagi saling mencaci maki. Karena apabila kita sibuk menghina dan mencela orang lain, maka itu berarti kita menghina dan mencela sesuatu yang telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Apalagi bila hal itu hanya disebabkan oleh perbedaan pendapat dan khilafiyah. Contoh perbedaan mengenai baca bismillah atau tidak baca bismillah ketika sholat. Hal itu tidak perlu dipertentangkan, karena yang salah adalah yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Kita tidak perlu mempersoalkan antara qunut dan tidak qunut, karena yang salah adalah yang tidak sholat subuh. Inilah contoh-contoh perbedaan yang terkadang muncul di tengah masyarakat. Hanya saja perbedaan ini tidak selalu harus dipertentangkan, namun perbedaan merupakan cara untuk menciptakan keindahan. Ada sebuah pernyataan yang mengatakan, sepertinya kita perlu belajar pada keindahan pelangi. Pelangi itu indah bukan karena satu warnanya, tapi pelangi itu indah karena memiliki banyak warna yang berbeda. Tapi rahasia keindahan pelangi, warna-warnanya yang berbeda tidak pernah bertengkar antara satu dengan yang lain. Inilah sebabnya Allah berfirman, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Janganlah kalian berpecah belah. Berpegang teguhlah kalian di agama Allah dan jangan bercerai-berai. Allah tidak mengatakan wala takhtalifu, janganlah kalian berbeda pendapat, tapi jangan bercerai-berai. Ini berarti agama tidak melarang kita untuk berbeda, tapi agama mengingatkan kita agar perbedaan tersebut tidak menjadi sebab perpecahan di antara kita. Hal ini sejalan dengan sabda Nabi, wala tafarraqu fa innal barakata ma'al jama'ati. Janganlah kalian berpecah belah, karena sesungguhnya keberkahan itu selalu berada dalam kebersamaan. Sebagai kesimpulan, semoga kita semua mampu menjadi manusia yang bersatu dalam keseragaman. Tapi kalau itu tidak bisa, paling tidak kita menghargai dalam keragaman. Kita perlu satu warna, tapi kalau tidak bisa, paling tidak kita sepakat untuk berbeda warna. Saya kira inilah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Dan saya tutup dengan sebuah pantun. 7 kali 7 49. Bagus tidak bagus, yang penting keberanian. Ikan lawan, ikan gurami. Cukup sekian dari saya. Kesalahan itu dari kami. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wa da'watu wal irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.